Shalom, pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah.
Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Puji nama Tuhan, semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Puji Tuhan, kita berada di hari Minggu ini. Kalau kita ada di tempat ini, itu karena semua karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Amin. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan hati dan hidupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Oh Allah yang sungguh baik atas hidup kami Tuhan. Terima kasih atas anugerah dan kasih setiamu Tuhan, yang melingkupi hidup kami Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah ini Tuhan bukan ibadah yang biasa saja Tuhan. Urapan-Mu turun Tuhan di tempat ini Tuhan. Beracalah Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang apa yang Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh, Yesus, namamu indah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu kami mau menyembahmu Tuhan. Ku selalu sembah, Engkau yang layak Tuhan. Semua pujian dari kami Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, namamu indah Tuhan. Kami cinta Kau selalu Tuhan. Sekarang ya raya selamanya. Ku mau memuji, ku mau selalu pujimu Tuhan. Ku mau menyembahmu, Kau yang layak Tuhan. Sekarang bayana ya syakara. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami selalu pujimu Tuhan, kami selalu menyembahmu. Kau yang layak Tuhan. Sekarang ya nana, sekarang lah ya, kemuliaan hanya bagi kami. Mau memujimu Tuhan. Ku mau menyembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang sekarang apa ya? Semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Sekarang layana, hinanya sekarang layana. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sekarang layana, layana. Kau yang layak Yesus, Kau yang layak Yesus. Sekarang layana. Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Kemuliaan hanya bagi Engkau, kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya Tuhan. Sekarang ya laya sekarang la. Sekarang la 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 la. Sekarang la 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 ya sekarang la. Sekarang ya la 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 ya. Sekarang la ya la 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 la. Sekarang ya ya sekarang ya la. Sekarang la 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 ya. Kau haleluya ya la 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 la. Sekarang la la la. Sekarang ya la la ya na sekarang ya la. Hina ya 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 la la la. Sekarang ya la la la. Sekarang ya la la ya la la la. Sekarang ya ini. Hina ya la la. Ya la ya la sekarang ya la. Ya la 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 ya la. Sekarang ya la. Ya la ya la sekarang la la. Sekarang ya la. Ya la sekarang. Sekarang ya la. Sekarang ya la. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbing, sekarang ya tanganku dipegang teguh, hatiku berserah
pandu, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi kita katakan, Tuhanlah, Tuhan hatiku berserah padu, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Sekali lagi semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya dan bertepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyatakan Dia Allah yang baik buat hidup kita, meskipun di badai topan dunia. Semuanya katakan, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut bulan nyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhan amin. Semuanya katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang memuji nama Tuhan lagi boleh tos kanan kiri depan belakangnya. Semuanya katakan, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam, semuanya disediakan. Apa yang tak pernah, yang tak yang tak pernah didengar, oh yang tak pernah semua
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Semuanya katakan, apa yang tak. Dengan kesungguhan hati kita berkata, Tuhan, didengar yang tak pernah timbul dalam hati kita. Semuanya disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, amin. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi yang saat ini punya masalah apapun, Tuhan telah sediakan. Amin. Allah sanggup Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali. Kita akan bersyafaat. Yang bertugas saya persilakan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Sekalipun mata kami belum melihat, sekalipun belum pernah timbul di dalam hati. Kami terlalu percaya Allah yang kami sembah itu Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa, Allah yang kuasanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Bapak, pagi hari ini kami menghampiri Engkau. Kami membawa para pemimpin-pemimpin rohani kami, Ketua BPP GBI Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Abednego Rasdi, Gembala di tempat ini Pendeta Kartomius, Gembala pembina kami Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan, kami membawa mereka di hadapan Engkau. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk membawa kami, menuntun kami di dalam wadah GBI maupun di dalam pembinaan di Rayon 2 Bandung ini Tuhan, untuk kami dididik, untuk kami dituntun, untuk kami dibawa kepada satu perkenanan akan Engkau di akhir zaman ini, karena kami tahu Tuhan,
mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk kami mengerti tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hikmat-Mu, roh takut akan Tuhan, perkenanan-Mu ada selalu buat mereka. Sehingga mereka terus Tuhan bisa membawa kami kepada mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Mempersiapkan menjadi mempelai-mempelai wanitanya Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga kami kuat, kami mampu menghadapi segala tantangan hidup. Kami boleh senantiasa bangkit dan menjadi pemenang di era Pentakosta ketiga ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang akan terus membawa mereka kepada sesuatu yang berkenan. Dan kami berdoa untuk Indonesia. Kami membawa Indonesia, kami membawa Purbalingga ke dalam tangan kuasa-Mu. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, baik Pak Jokowi maupun Pak Maruf Amin. Di sisa pemerintahan mereka, kami terus berdoa Indonesia mereka bisa menyelesaikan Tuhan masa baktinya dengan baik. Semua pekerjaan-pekerjaan yang saat ini sedang dikerjakan atas Indonesia, Tuhan akan memberkati. Dan kami berdoa, Tuhan, untuk pemimpin kami yang baru di tahun yang akan datang, kami berdoa Indonesia tetap dalam perlindungan-Mu, Indonesia tetap dalam perkenanan-Mu, Indonesia tetap diberkati, Indonesia tetap Tuhan ada dalam kasih kemurahan-Mu. Kami tolak roh anarkis, kami tolak roh intoleran. Tuhan, kami juga tolak Tuhan segala kekeringan yang hari-hari ini sedang terjadi atas dunia ini Tuhan. Kami berdoa Indonesia tetap dalam perlindungan-Mu, Indonesia tetap ada dalam perkenanan-Mu, Indonesia tetap diberkati Tuhan. Dari segi-segi apapun, pertanian, perindustrian, pendidikan Tuhan, kebudayaan dan sebagainya, Indonesia tetap di dalam kasih kemurahan-Mu. Dan saat ini kami membawa Tuhan 5 generasi yang Tuhan percaya. Tuhan, ada banyak hal yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Sakitkah? Kekurangankah? Tuhan, keharmonisan dalam rumah tangga. Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam keturunan, pasangan hidup, dan banyak hal yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami membawa di hadapan Engkau. Tuhan, mari Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus memberkati dengan cara-Mu. Mari Engkau akan menolong dengan cara-Mu. Buat kami melekat dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami lekat dengan Tuhan, ada saja caranya Tuhan untuk menolong kami. Ada saja jalan keluar yang Tuhan akan buat di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh tahu bahwa kami berbeda daripada orang-orang yang tidak mengenal akan Engkau. Tuhan Yesus, kami membawa di hadapan Engkau. Biar kami tetap kuat dan tetap dekat dengan Tuhan. Sehingga kami tidak menggunakan iman kami, menyalahgunakan iman kami dengan hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa menyerahkan untuk hari seminggu ini Tuhan ke depan. Akan ada di 8 tempat. Kami berdoa Tuhan, buat kami hari-hari ini juga menyadari kami butuh komunitas yang baik. Kami butuh komunitas untuk kami bisa bertumbuh. Kami butuh komunitas untuk kami bisa bersama-sama belajar, memuji, memimpin pujian, menyampaikan renungan, berdoa dan sebagainya. Tuhan, inilah komunitas rohani yang Tuhan adakan di atas gereja ini. Biarlah kami menyikapinya. Kami berdoa buat setiap umat-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini yang belum mengikuti kul. Kami berdoa buat hati mereka untuk membuka hati, untuk mau bersama-sama berkomunitas. Karena kami tahu, kami saling melengkapi, di sinilah kami semuanya diajar untuk kami boleh dekat dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap kami, Tuhan Yesus yang hadir, setiap kami yang ada di rumah-rumah, kami berdoa, biarlah setiap kami yang sungguh-sungguh mencari-Mu, kami boleh melihat campur tangan Tuhan itu terjadi dan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih yang Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Engkau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku Tuhan. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Sekarang ya, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Kuasa-Mu Tuhan, lawatan kuasa-Mu atas setiap kami. Kuasa-Mu Haleluya Tuhan. Haleluya. sanggup. Haleluya. Kami dari kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang belum kami dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami percaya
Kuasa-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu pagi ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa daripada Allah sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan yang sakit. Kuasa-Mu sanggup membebaskan kami dari segala belenggu kuasa kegelapan apapun. Oleh karenanya Tuhan Yesus pagi hari ini Roh-Mu yang kudus terus bekerja atas kami, membuat roh kami untuk tetap terus menyala-nyala dalam Tuhan. Kami umat Tuhan dalam memuji menyembah-Mu, kami dalam membawa korban syukur kami. Dan sebentar kami juga akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau yang memakai hamba-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang kami persiapkan boleh disampaikan. Dan apa yang disampaikan firman Tuhan itu kebutuhan kami umat-Mu, sehingga kami boleh membawa berkat Tuhan, boleh kebenaran firman-Mu. Sebelum kami masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, hari ini ada penyerahan anak Tuhan Yesus. Engkau juga terus menyertai supaya semua acara penyerahan anak pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Yang saya diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, dengan mantap engkau berkata Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pagi ini, ada penyerahan salah satu keluarga yang akan menyerahkan anaknya pagi hari ini. Saya mengundang keluarga dari Bapak John Sidabudar Utar dan Ibu Citra Nebaban untuk maju ke depan, yang mana pagi hari ini anak mereka akan diserahkan pada Tuhan. Di depan. Ya. Ya, kita naikkan pujian mengatakan, ku serahkan ya Tuhan. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya selamanya. Haleluya selamanya. Haleluya selamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ya. Sekarang ini. Shalom. Puji Tuhan. Ya, ada bersama-sama pada pagi ini untuk kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Saya ketika mendapatkan tema daripada firman Tuhan hari ini sedikit kesaksian. Jujur secara pribadi, saya pun sedikit tergoncang. Waktu saya mendengar, ini sedikit cerita ya. Istri saya itu memang sudah kena diabetes. Yaitu sudah kena diabetes sekitar 18-19 tahun yang lalu. Ketika kemudian kemarin cek, kemudian dibawa ke dokter di Jogja, rupanya itu sudah mulai menjalar. Diabetes itu kan dikatakan penyakit yang apa ya, menjalar ya, yang menyerang bagian tubuh yang lemah. Nah, salah satunya waktu itu sudah kena dia di neuropati. Neuropati itu bagian kaki, kakinya dia itu seringkali panas. Nah, kemudian kemarin ketika dari lab, hasil lab bacakan, rupanya sudah mengarah ke ginjal. Jujur secara pribadi, saya kaget. Saya ketika itu, saya berdoa, Tuhan, jujur secara hati, saya tak. Kemudian waktu itu kan Pak Mius memberikan, Hendra jangan lupa ya minggu kedua. Ya. Saya jujur saja berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan di tengah ketakutanku ini Tuhan. Terus saya takut, waktu itu hari Jumat minggu yang lalu. Dalam doa saya tumpahkan kepada Tuhan, apa maumu Tuhan. Rupanya dari situ Tuhan memberikan. Tenang. Tenang. Perkataan jelas, tenang. Tenang. Saya kemudian saya bisa menembakkan, saya mulai tenang, saya bisa menguasai diri. Waktu itu. Terus, langsung terus. Saya persiapkan daripada firman Tuhan ini. Dan bukan secara tidak kebetulan juga, tetapi itu tetap dalam rencana. Hari Selasa, Pak Dimas ketika tugas, Om Indro, mau bicara tentang apa? Itu sekitar saya jawabnya jam 8 atau jam 8 pagi. Ketika saya Jogja, saya jawab, tenang. Dia langsung jawab, puji Tuhan, pas dengan apa yang dia persiapkan. Yang dia persiapkan lagu ini tadi. Terus yang ketiga, peneguhan yang ketiga. Jujur saya ketika saya cerita ini sendiri pun saya sangat yakin Tuhan ingin berbicara jelas buat kita pada pagi ini. Siapa yang ikut pada Jumat? Jumat doa. Ketika doa Tante Ruth bicara apa yang terakhir? Ingat perkataan Tante Ruth
ketika dia doa, yang terakhir, yang sangat jelas sekali, yang saya tangkap, pesan kepada jemaat, jangan takut. Ingat, sekali lagi, ini adalah penekanan-penekanan yang Tuhan berikan. Mungkin bukan cuma saya, mungkin Bapak Ibu semua pun juga mengalami yang sama. Melihat keadaan sekitarmu, melihat gejolak dunia ini. Apa yang dunia sedang Yang dunia sedang prediksikan. El Nino terjadi. Betul? Musim panas sedang terjadi. Dan itu akan diperkirakan pada November itu mungkin baru mulai akan musim hujan, dan dampak pengaruhnya itu sampai tahun depan itu bisa bulan Januari, bulan Februari. Sehingga hasil pertanian saat ini sedang gagal. Orang sedang diperhadapkan pada masa yang sulit. Ingat khotbah minggu lalu? Ingat? Bapak Gembala khotbah apa kemarin minggu lalu? Tesnya? Ayo. Tentang kemenangan besar ya. Roma 8. Dan itu memang sudah, waktu itu Bapak Gembala ngomong, awal-awal tahun daripada 2023, itu sudah dikumandangkan akan terjadi kesulitan besar. Ya kan? Dan ini mulai terbuka. Mungkin bagi pelaku usaha sudah tahu. Saat ini uangnya lagi sulit, betul? Orang pelaku usaha pasti ngerti. Karena saya sendiri seorang pelaku usaha. Sekali lagi, fakta sedang berbicara, kita sedang diajak. Meskipun ayat yang akan kita baca merupakan ayat yang sangat-sangat umum. Coba dibuka dulu. Di dalam Markus 4. Sekali lagi ayat ini sering kita baca. Bahkan tidak tahu sudah berapa puluh kali. Tapi sekali lagi ketika saya baca ayat ini terlintas dalam benak waktu saya dalam berdoa. Saya mendapatkan beberapa hal. Tentang angin ribut diredakan. Markus 4:35 sampai ayat yang ke-41. Akan saya bacakan. Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41 tentang angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi
teduh kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Sekali lagi, mungkin ayat ini bukan merupakan ayat yang asing. Ketika saya mendapatkan ayat ini, saya jujur, saya tenang. Karena saya tahu, di balik itu semua, Tuhan pasti sudah sediakan cara. Di balik itu semua, Tuhan pasti sudah sediakan cara. Ketika saya melihat latar belakang ayat ini terjadi di Danau Galilea, yaitu posisi Danau Galilea, itu pasal 4 ayat 1. Danau Galilea itu terletak di sebelah utara Sungai Yordan. Ya. Jadi Sungai Yordan di atasnya, posisi di atasnya. Nah, kemudian dan Danau Galilea ini disebut juga Laut Galilea. Pada perjanjian lama disebut Danau Kineret. Itu bilangan 34 ayat 11 atau Kinerot. Yosua 12 ayat ketiga. Dan yang luar biasa, nah ketika kita melihat ukuran danau ini besar. Dia memiliki ukuran panjang itu sekitar 21 kilo. Nah 21 kilo itu seperti sini ke Purwokerto. Pembayangan ya, bayangkan sini ke Purwokerto. Purwokerto aja 17 kilo. Ya, berarti masih mungkin sampai stasiun, hampir mendekati stasiun. Gambarannya begitu. Lebar 11 kilo. 11 kilo ya sini Sukaraja. Ya, sini Sukaraja, lebarnya. Dan yang unik sebenarnya danau ini ada di 211 meter tapi di bawah laut. Dapat membayangkan? Jadi laut, patokan ketinggian itu 0, itu laut. Tapi danau ini ada di bawah laut. Dan yang aneh, kalau biasanya di bawah laut, airnya asin. Airnya asin. Tetapi danau ini tawar. Sehingga danau ini banyak ikannya. Dan danau ini dikelilingi sebenarnya ketika saya pun juga sempat 2 kali ke sana. Ini dikelilingi bukit. Sebenarnya danau ini dikelilingi bukit-bukit. Dapat membayangkan ya. Jadi sepanjang itu bukit-bukit dan atasnya itu dataran tinggi. Kalau situasi demikian, itu sering berembus angin. Angin itu kan berembus dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, sangat memungkinkan sekali kalau di Danau Galilea itu terjadi yang namanya taufan. Tinggal besar atau kecilnya. Kenapa? Danau ini ada di bawah permukaan laut dan hembusan itu sangat gampang sekali terjadi. Dan ketika pada cerita ini terjadi, ini cerita saat terjadi taufan yang dahsyat. Yang unik dalam masalah ini, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-35. Pada waktu itu sudah petang, ini jadi kejadian itu malam. Yesus berkata, mari kita bertolak. Jadi Yesus mengajak daripada murid-muridnya untuk bertolak ke tengah danau. Kalau dilihat dalam cerita itu, mungkin keadaan Yesus sedang capek. Karena pelayanannya, dia pelayanan capek. Dia sedang ingin tidur. Makanya dalam cerita ini digambarkan atau diceritakan Yesus tidur. Dia tidur di buritan. Nanti akan saya jelaskan buritan itu posisi di mana. Nah, dia tidur di buritan. Nah, dalam cerita ini kalau kita melihat
dikatakan sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong atau bahasa Jawanya itu bisa dikatakan ujuk-ujuk ya. Tanpa disangka terjadi suatu taubat. Kadangkala musuh terbesar, orang tidak bisa tenang. Orang tidak bisa tenang, musuh terbesarnya itu apa? Takut dan khawatir. Takut dan khawatir adalah musuh terbesar untuk orang tidak bisa tenang. Kalau kita melihat dalam arti kata takut adalah peristiwa yang di saat manusia merasa gentar ketika menghadapi suatu hal yang dirasa akan membawa bencana. Itu takut. Jadi sesuatu yang mengancam dalam dirinya, orang itu takut. Itu muncul biasanya. Kalau khawatir itu yaitu takut atau gelisah, ini lebih jauh lagi. Takut atau gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi takut itu ketika melihat realita, kalau khawatir itu melihat yang ke depan belum terjadi, sudah takut, sudah dirasa, sehingga menjadikan sesuatu yang kecemasan tersendiri. Itu khawatir. Dan ini adalah musuh utama dari rasa tenang. Mengapa kita tidak bisa tenang? Karena ada suatu takut dan gentar. Kalau kita melihat yang pertama, kalau kita melihat pada bagian yang pertama, apa yang membuat takut dan khawatir? Yang pertama, seringkali yang membuat takut dan khawatir yaitu fakta dan realita. Fakta atau realita. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah, taufan itu sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ini kita bicara murid-murid adalah orang-orang yang lihai, orang-orang yang biasa hidup dalam perkapalan atau nelayan, menghadapi ombak mereka biasa. Tetapi hal ini terjadi, hal yang luar biasa. Mengapa hal luar biasa? Realita berkata, taufan begitu besar. Air begitu masuk ke dalam. Ada suatu ancaman yang sedang terjadi. Ada sesuatu peristiwa yang membuat mereka, aduh aku ini pasti mati. Rupanya seringkali sama. Realita itu membuat kita menjadi takut, betul? Kenyataan di depan kita membuat kita takut. Masa depan kita ketika kita pikir, kita membuat kita menjadi takut. Ya kan? Kita punya anak, aduh anakku nanti besar gimana, bisakah sekolah, sedangkan sekolah sudah mahal. Ya kan? Aduh ketika aku misalnya, ini aku lagi di PHK, bisakah aku mencukupi keluargaku? Aku tidak punya pekerjaan lagi. Mungkin bagi saya sendiri, ketika mengalami sakit, bisakah Tuhan menolong? Kenapa sekali lagi? Realita seringkali menghantui kita. Membuat kita menjadi down. Peperangan yang paling menakutkan adalah peperangan di dalam pikiran. Kalau ingat, perenungan Mesbah Keluarga
tentang minggu-minggu ini. Minggu ini ya. Yaitu berbicara tentang apa? Pikiran. Betul enggak? Betul enggak? Bagaimana menyehatkan apa? Kalau ada pikiran aja, pikiran yang sehat. Pikiran yang ya, kalau yang kemarin itu pikiran yang tenang, Yesaya 57 ya. Ayat 20 sampai 21. Bagaimana menjaga hati. Kalau saya, ini maaf. Dari perenungan saya. Kalau dilihat daripada ayat-ayat yang dibaca, itu bukan sekedar berbicara tentang pikiran. Itu sebenarnya lebih berbicara pada jiwa. Karena di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Sedangkan kalau kita lihat dalam pembacaan ayat-ayat minggu kemarin, selama seminggu ini, makanya ketika saya ngomong, ini satu contoh. Kalau saya itu mendapatkan, ini sedikit menyimpang. Seperti Senin kemarin. Senin kemarin itu tentang mengelola, tentang kesehatan, mengelola atau memperbarui tentang pikiran. Itu berbicara, Efesus 4, 17-32, itu berbicara bagaimana seseorang itu kalau dikatakan pikirannya itu sia-sia. Itu orang yang di luar Kristus itu pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, perasaannya itu mereka tumpul. Itu berbicara tentang jiwa sebenarnya. Lebih mengena semua. Nah, sekali lagi, pertentangan pikiran ini seringkali membuat kita diperhadapkan pada realita. Satu contoh. Kita ngerti, sangat kita ngerti. Satu contoh, orang sakit, ya kan? Orang sakit kadang-kadang kalau dituruti, satu contoh sajalah, Saya saat ini sedang posisi 2 hari ini mulai, karena pergantian cuaca, ya mulai itu biasa ya, mulai batuk, mulai ada pilek, ya kan? Kalau dituruti, kepinginnya itu apa Bapak Ibu? Tidur, iya kan? Benar nggak? Pingin lagi tidur, ketika diberikan tugas pelayanan, kalau bisa, mundur dulu. Benar nggak? Loh, itu kalau boleh, kalau daging kan ngomongnya seenaknya sih begitu. Gak capek, ya kan? Tapi sekali lagi, berbicara masalah iman, enggak, saya pasti bisa. Tuhan pasti beserta. Saya pasti bisa karena ada Tuhan yang beserta. Itu bentuk keyakinan. Ya. Keyakinan membuat seseorang itu bisa melampaui kekuatannya. Banyak kejadian, orang kalau misalnya nggak kepepet, ngangkat beban 30 kilo, itu sudah ngomongnya, aduh berat banget. Tapi coba orang lagi kepepet, misalnya di sini ada beban, kita lagi posisi terjepit, belakang ada mobil yang mau nabrak, harus memindahkan beban itu 70 kilo. Biasanya apa? Mampu atau enggak? Mampu. Pokoknya aku pasti bisa dorong. Haleluya. Pasti bisa. 70 kilo. Karena daripada ketabrak mobil sih. Benar enggak? Apa kalau biasa? Suruh ngangkat beban 70 kilo. Boro-boro 70 kilo. 50 kilo aja. Ampun. Benar enggak? Sekali lagi, keyakinan itu bisa menambah support.
sama. Keyakinan kepada Allah akan sanggup membuat engkau menjadi kuat. Keyakinanmu kepada Allah akan membuat engkau bisa melangkah. Apapun yang sedang terjadi, sekali lagi apapun yang sedang terjadi. Mungkin kau seorang petani, engkau sedang paceklik. Engkau seorang salesman, engkau sedang mencari orderan sulit. Ya kan? Mungkin kau sedang seorang pengusaha, orderan sekarang lagi sepi. Tetapi keyakinan kepada Allah yang membuat Tuhan pasti buka. Keyakinan kepada Allah yang membuat engkau akan dapat melewati semuanya. Keyakinan kepada Allah. Sekali lagi, realita kadang-kala menghambat. Yang kedua, apa yang membuat takut dan getar? Di samping realita, kadang-kala kita tidak mengikut sertakan Yesus. Ayat 38. Mengapa saya katakan kita tidak mengikut sertakan Yesus? Yesus dibayangkan Yesus sedang tidur di buritan. Buritan itu di mana? Pernah tahu? Buritan itu bagian kapal di mana? Apa? Kalau buritan itu yang jelas ketika saya baca di kamus, buritan itu belakang. Buritan itu di belakang. Nah, di dalam buritan ini adalah bagian yang penting, bagian yang paling belakang daripada kapal. Pada bagian ini terdapat instrumen pengendali kapal. Jadi, mesin-mesin kapal itu terdapat di dalam buritan. Mesin mau mati, mau hidup itu ada di dalam buritan. Yang menarik, bukan secara kebetulan saja, Yesus itu di dalam buritan, di atas buritan. Ini menunjukkan di bagian yang paling penting sebagai pengendali, Yesus menjaga sebenarnya. Bisa menangkap? Di bagian terpenting pengendali, Yesus itu menjaga. Murid-murid takut. Kenapa? Mereka tidak mengikut serta. Mereka lupa bahwa di situ ada Yesus. Mereka lupa bahwa Yesus ada di situ. Pertanyaannya, Yesus sedang tidur. Pertanyaannya, ini saya bertanya ya, saya jawab. Kira-kira lagi posisi tidur kan? Yesus ngerti tak lagi taufan besar? Ngerti? Ngerti enggak Pak Yones kira-kira? Yesus lagi tidur. Kemudian dibangunkan. Tapi posisinya pertanyaannya. Yesus ngerti enggak lagi ada angin topan? Siapa yang setuju tahu? Apa? Orang dia. Siapa yang setuju Yesus nggak tahu? Loh yang lainnya? Hah? Yesus itu ngerti. Memang, tuh jangankan lagi posisi dekat. Coba dilihat Markus 6. Coba saya kemarin juga sempat membaca. Markus 6. Ayat yang ke 45. Yesus kan di situ lagi berdoa, ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini Yesus sedang berdoa, 46. Ketika hari itu sudah
malam perahu itu sudah berjalan di tengah danau. Ya kan? Sedang Yesus tinggal sendirian. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ini tetap sama di Danau Galilea loh. Kira-kira jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu jam gelap, yang jelas gelap, betul ya? Kemudian dikatakan apa? Jaraknya ada tangga itu. Nah, kalau di sini tidak disebut jarak. Tetapi kalau nggak salah di dalam Yohanes atau di dalam Matius itu disebutkan 2-3 mil. 2-3 mil itu berapa? 2 atau 3 mil sebenarnya. 1 mil itu berapa? 1 mil berapa? 1,6 kilo. 2 atau 3 mil diperkirakanlah 3,5 sampai 4 kilo. Jarak 4 kilo, pandangan awam, pandangan umum, ketika malam bisa ngeliat atau enggak? Apa? Enggak bakal bisa 4 kilo kok bisa ngeliat. Tetapi apa di situ dikatakan? Yesus melihat apa? Betapa payahnya mereka mendayung. Yang jaraknya jauh pun 20 kilo pun Yesus tahu. Di mana ada pun Yesus tahu. Sama. Pada posisi ini, Yesus tuh pasti ngerti. Mengapa dia tetap tidur? Yesus ingin melihat iman dari murid-murid. Ingat, kadangkala persoalan yang kau hadapi, apapun yang sedang kau hadapi saat ini, itu Yesus sedang ingin menguji dan melihat engkau akan tetap kuat di dalam bertahan dalam iman. Apakah Yesus tahu? Sangat tahu. Engkau menangis, Yesus tahu. Engkau gulana Tuhan, proyek gagal, Yesus tahu. Yesus mengerti setiap pribadi yang sedang kepayahan. Yesus sedang mengerti, mengetuk hatimu dan melihat hatimu. Cuma yang dia lihat, sampai di mana engkau berseru kepada dia. Itu yang sedang Tuhan lihat dan ingin Tuhan nyata. Keluar daripada mulutmu dan buktikan. Yesus itu pegang kendali. Dia ada dalam buritan, sebenarnya tidak perlu takut. Buritan ini berbicara kendali kehidupan. Ketika dapat diinterpretasikan, dia itu sedang ada di dalam kendali. Sebenarnya orang tidak perlu takut. Tetapi persoalannya, karena murid-murid tidak mengikut sertakan Yesus. Mereka cuma melihat fakta dan realita. Sehingga pada bagian yang ketiga, apa yang membuat engkau takut dan khawatir? Seperti Yesus katakan, di manakah imanmu? Itu berbicara iman yang lemah. Keyakinan kepada Allah itu sangat perlu. Kalau ayat sebelumnya, lupakah? Pada ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-35, itu dikatakan demikian. Lupakah? Marilah kita bertolak ke seberang. Sedangkan siapa yang ngajak untuk ke seberang itu siapa? Yesus.
Tetapi murid-murid lupa. Sebenarnya Yesus itu bertanggung jawab bagi orang yang hidup dekat dengan Dia. Yesus bertanggung jawab pada kehidupan demi kehidupan, pribadi lepas pribadi, orang yang dekat kepada Dia. Sebagai penutup, coba, ini cerita yang lama, yaitu tentang, tetapi saya sangat terberkati, seseorang yang tidak patah semangat. Biografi Nick Vujicic itu sebenarnya sampai 9 menit. Tapi kita cuma lihat sampai 3 menit setengah saja. Kira-kira begitu. Ya. And some of you have thought of suicide. Some of you are in the darkest of darkest valleys. And I was there once too. I was 8 years old, depressed. 9 years old, even darker. At 10 years old, I came to the edge. And I thought to myself, there is no hope. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. Pada usia Told my 10 dad tahun I just dia mau wanted to bunuh. relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. The first 2 times I rolled over, I was trying to work out how much air I hold in Coba my bunuh lungs diri before I lagi, let it dia out. menggelindingkan. The third time, Mencoba bunuh my diri lagi. mind, knowing that I wanted to get out of here because of the bullying in my life, because I was going to be a burden to my parents and I had nothing to look forward to. I realized at that moment that if I actually went through with committing suicide, I would leave a greater burden for my parents than they already had. So when I saw in my mind my mum and my dad and my brother crying at my grave if I went through with it, that one thought saved me. The power of encouragement. You can save a person's life. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those 3 questions, you're more disabled than I. If I gave you $1 billion, would you be happy? If you gave me $1 billion, I'd be very happy. But then if my mum dies tonight, am I happy? No. But life is worth living when you find purpose. Temukan tujuan hidupmu. Nick, I don't know what my purpose is. I don't know. My parents want me to do this. My teachers want me to do that. My friends think that I should do this, and I don't know what to do. And you're torn, man. You don't know what to do. You have to make important decisions, man. You don't know what to do. Who do you believe? Follow your heart. If that's who you want to be, if that's what you want to do in life, then walk to it. Tetapi yang saya tangkap, mungkin kita bisa menangkap semua, ini seorang motivator dunia dari Australia. Ia mengalami sindrom tetra amelia, yaitu suatu sindrom langka yang mempunyai karakteristik, yaitu ketika kelahiran tanpa lengan dan kaki. Ia lahir di tanggal 4 Desember tahun 1982 di Melbourne. Ayahnya adalah seorang penginjil. Ini dari keluarga Kristen. Ibunya seorang perawat. Awalnya kelahiran daripada Nick tidak dikehendaki oleh ibunya. Karena siapa? Secara manusia, sekali lagi bicara fakta, lahir anak tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tetapi pada akhirnya mereka menerima. Dan yang sangat berkesan di hati saya,
dari keluarga ini. Ini adalah rencana Allah. Dia berkata, ini adalah rencana Allah. Tuhan pasti berikan, pasti yang terbaik. Dia mulai mendidik daripada Nick itu. Makanya ketika dalam cerita tadi, dia sempat sampai bunuh diri. Dia dibully, 3 kali dia mau bunuh diri. Tapi oleh karena orang tuanya yang sportif dan mendukung pada masa hidupnya. Pada usia 17 tahun, Nick mulai menemukan jati dirinya. Ketika dia melihat seorang motivator yang tanpa kaki tetapi dapat berhasil. Dan kemudian dia mulai menggali. Karena dia dalam lingkungan gereja, dia aktif di gereja. Usia 19 tahun, dia mulai untuk berbicara, memberikan belajar, memberikan orasi, penyemangat. Dan orang mulai melihat talentanya. Dia mulai berkembang. Kemudian dia mulai mendirikan lembaga internasional untuk mulai pada penginjilan. Dia juga mulai merilis lagu Something More. Dia mulai juga berkembang, mulai menulis. Talenta demi talenta Tuhan berikan lebih jauh. Bagi orang yang tidak mau menyerah. Bagi orang yang tidak mau putus asa, Tuhan akan kembangkan talenta itu. Kepercayaan itu akan Tuhan beri. 69 negara dapat dia lalui bersama dengan tim penginjilannya. Meskipun tanpa lengan dan kaki, dia menjadi inspirasi, dia menjadi berkat banyak orang. Pertanyaannya, yakinkah rencana Tuhan ada dalam hidupmu seperti Nick ini? Rencana Tuhan ada dalam hidupnya. Kalau engkau masih punya kaki, engkau masih punya tangan, engkau masih punya mata, organ tubuhmu lengkap. Harusnya engkau bersyukur. Tuhan pasti berikan kekuatan engkau melalui daripada persoalan yang kau hadapi. Persoalan berat itu cuma dilihat dari mana? Dari sudut pandang. Setuju? Kalau dilihat daripada sudut pandang manusia, iya Tuhan, aku enggak kuat Tuhan. Aku enggak kuat Tuhan. Aku takut, aku khawatir, aku takut, aku khawatir. Tapi coba lihat daripada sudut pandang Allah. Di dalam kekuatan Allah ada kekuatan. Di dalam kekuatan Allah ada jalan keluar. Di dalam kekuatan Allah ada pertolongan. Jika engkau berseru kepada Dia, itu yang Tuhan mau. Mari Bapak Ibu, tenanglah. Jangan takut. Jangan khawatir. Puji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan Permederi. Di saat aku takut, di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekuatan
tanganmu. Amin. Saat aku lemah, amin, amin. Bersandar padamu, kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Atas di saat aku takut, terima kasih. ku percaya padamu, Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Ya Engkau Allah yang ku Percaya di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Biar musik menyanyikan pujian ini. Hai jemaat Tuhan, bagi jemaat Tuhan, mungkin kau sedang takut, engkau sedang khawatir dengan apa yang terjadi saat ini. Hidupmu sedang mungkin melihat fakta realita, gelombang yang besar, air sudah masuk. Tapi percayalah, Yesus adalah kekuatan dalam hidupmu. Yesus adalah penolong dalam hidupmu. Yesus yang membuka jalan. Tuhan inginkan berserahlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percayalah, masih ada jalan keluar di dalam Dia. Ya Yesus, ya Kau, ya Engkau. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Ku percaya di dalam hidupku, yang sanggup membantu kekuatan yang baru. Memberikan yang baru. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, oleh kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kami menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini
Firman Tuhan yang terus mengajar kami untuk tetap terus memandang kepada Tuhan. Sekalipun badai, sekalipun tantangan silih berganti, tetapi ketika kami memandang kepadamu dan kami tetap beriman kepadamu dan kami tetap terus berharap kepadamu, kami percaya itu akan membuat kami tenang dan membuat kami boleh mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Materaikan firman itu dalam hati setiap kami, agar setiap kami hadir pada pagi ini, ketika kami pulang, ada berkat Tuhan yang terus membuat kami bangkit dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, arahkan hati kita dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan, arahkan ke depan. Kita melihat ada anak-anak sekolah minggu, anak-anak kid yang pagi ini akan didoakan dan diurapi. Mereka adalah generasi-generasi yang perlu dipersiapkan, dibimbing untuk terus takut akan Tuhan, supaya mereka menjadi generasi yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dan itu kerinduan kita sebagai orang tuanya dan kerinduan kita sebagai pembimbing-pembimbing rohaninya. Mari kita arahkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak kid yang hari ini hadir, yang sebenarnya akan diurapi Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerah ke mereka secara pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu mereka ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang hidupnya mengandalkan Tuhan sejak dini, supaya mereka menjadi anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan hidup mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati pertumbuhan fisik mereka, supaya mereka terus bertumbuh dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai guru-guru sekolah minggu yang membimbing mereka, supaya guru-guru kita ini untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan juga orang tua mereka Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena pagi hari ini biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun atas anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sebenarnya hamba akan mengurapi mereka. Urapan kuasa Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu, sehingga ketika tangan hamba-Mu mengurapi mereka, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan lagu yang kita naikkan pujian mengatakan, ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Serahkan padamu seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya selamanya. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus
Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya selamanya. Haleluya selamanya. Haleluya selamanya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur boleh menikmati kasih Tuhan, boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati lawatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu ketika kami ada di tempat ini. Dan kami juga bersyukur boleh menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami yang hadir pagi hari ini, yang melayani maupun dilayani, tidak seorang pun yang kelewati dengan berbagai macam persoalan pergumulan kami. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan memandang kepada Engkau, kami percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memberikan jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebenarnya kami akan kembali Tuhan, pulang ke tempat masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dan kuasa Roh yang Kudus yang terus Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah masing-masing. Kami boleh berjumpa dengan keluarga kami masing-masing, boleh menikmati sukacita Tuhan dan berkat-berkat Tuhan jasmani rohani Tuhan curahkan bagi kehidupan kami semuanya, bahkan di dalam keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur buat pimpinan Tuhan serta berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami melalui ibadah pagi ini. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan kita terima berkat pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang sentiasa memberikan perlindungannya bagi kita. Dia juga yang sentiasa memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Amin. Dia juga yang sentiasa menyinari kita dengan wajahnya serta memberi engkau kasih karunia. Amin. Dia juga yang wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sudah dikasih Tuhan, dengan membawa berkat kemenangan, pulang dengan membawa berkat sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah kita, dan pulang dengan membawa berkat sukacita daripada Tuhan serta sukacita daripada Tuhan serta damai sejahtera Tuhan terus Dia curahkan bagi kita semuanya, serta kasih-Nya yang tak terbatas yang telah diberikan buat kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai malamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.